Pernahkah kita mengenal sosok di balik perkembangan hukum Islam pada masa kekhalifahan? Dalam video ini, kami kelompok 6 akan membahas Abu Yusuf, seorang ulama besar yang menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah Islam. Sedikit cuplikan tentang Abu Yusuf. Seorang ahli ekonomi Islam yang lahir pada abad ke-8 di Kufah, Irak. Sebagai murid terkemuka dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Karya terkenalnya, Kitab Al-Haraj, adalah salah satu teks ekonomi paling awal yang membahas sistem perpajakan dan keuangan dalam Islam. Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kebijakan ekonomi, serta bagaimana pajak dapat digunakan untuk mendukung masyarakat. Ia juga berperan sebagai penasihat ekonomi bagi Khalifah Harun al-Rasyid, di mana ia membantu merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun, hiduplah seorang ulama bernama Abu Yusuf. Beliau dikenal sebagai penasihat dalam bidang hukum dan ekonomi Islam. Wahai Khalifah, kami ingin menyampaikan sedikit keluhan. Pajak yang kami bayarkan terasa sangat berat, sedangkan hasil panen kami makin turun. Hah? Apakah benar keadaan kalian seburuk itu? Bukankah pajak ditetapkan untuk kesejahteraan bersama? Benar, wahai Khalifah, tapi pada kenyataannya justru kami merasa sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus mencari solusi yang adil. Wahai Khalifah, izinkan saya memberikan pendapat. Silahkan wahai Abu Yusuf, apa yang seharusnya kami lakukan? Dalam Islam, pajak tidak boleh memberatkan rakyat. Pajak harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang mereka alami. Apakah hal tersebut sudah diajarkan dalam agama Islam? Ya, tentu saja. Hal ini telah diajarkan dalam kitab Al-Faraj. Pajak harus adil dan tidak boleh menzalimi rakyat. Lalu bagaimana jika rakyat mengalami gagal panen, seperti yang mereka alami sekarang? Jika mereka mengalami kesulitan, maka pajak harus diringankan. Bahkan dalam kondisi tertentu, pajak bisa dibebaskan untuk sementara. Apakah benar kami dapat merasakan keringanan seperti itu, wahai Khalifah? Ya, karena tugas negara adalah melindungi rakyat, bukan membebani rakyat. Di ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, ya, Bu. Betul, tujuan ekonomi Islam adalah kemakmuran dan keadilan bersama. Kami hanya ingin keadilan, wahai Khalifah. Kami hanya ingin hidup layak. Aku akan berjanji memperbaiki sistem pajak dan tidak ada boleh lagi rakyat yang merasa tertindas. Masya Allah, ada yang bijak. Ingatlah, wahai Khalifah, pemimpin yang adil akan membawa keberkahan bagi seluruh rakyatnya. Aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Baik, dari kisah ini kita belajar bahwa dalam ekonomi Islam, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat adalah